Oke, selamat malam semuanya. Kita malam hari ini akan mempresentasikan mengenai suap di kalangan jurnalis. Untuk anggota kami adalah ada Agnes Silitonga dengan NIM 22071022. Saya sendiri Farhanur Farizan dengan NIM 2207102339. Ada Anisetus Awur dengan NIM 2107100087 dan juga Sworo Garik Al-Ghifari dengan NIM 19071021. Untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Yoga Sworo, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan ya, hukum dan etika ini. Jurnalis berperan menyampaikan informasi kepada publik, masyarakat, sehingga apa yang disampaikan jurnalis sangat mempengaruhi cara publik dalam memahami suatu peristiwa. Lalu berikutnya, informasi harus objektif dan dapat dipercaya agar tidak menyesatkan masyarakat. Dan selanjutnya, praktik suap menjadi ancaman serius bagi profesi jurnalis karena dapat merusak objektivitas jurnalis dan menurunkan kepercayaan publik terhadap media. Oke, lalu untuk slide selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk suap, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, uang atau amplop setelah peliputan. Yang kedua, bentuk suap dalam berupa hadiah atau bingkisan dari narasumber. Dan bentuk suap yang ketiga yaitu ada fasilitas perjalanan atau akomodasi. Jadi di sini uang atau amplop setelah peliputan ini biasanya itu pemberian uang kepada wartawan setelah peliputan suatu acara atau peristiwa dengan tujuan mempengaruhi isi berita agar menguntungkan pihak tertentu. Nah, yang kedua ini yaitu berupa hadiah atau bingkisan dari narasumber. Biasanya itu adalah pemberian barang, parsel atau hadiah lain sebagai bentuk balas jasa yang berselubung yang mempengaruhi independensi dan objektivitas pemberitaan. Dan yang poin ketiga ini, di mana di sini narasumber memberikan fasilitas perjalanan atau akomodasi yang biasanya itu membiayakan transportasinya, penginapan, ataupun wisata yang diberikan oleh narasumber agar wartawan bersikap lunak atau memihak dalam pemberitaan. Nah, intinya, semua bentuk suap ini melanggar etika jurnalistik karena menghilangkan sikap independen jujur dan objektif dalam menyampaikan informasi kepada publik. Yang berikut ada faktor-faktor penyebab terjadinya suap. Yang pertama yaitu kesejahteraan jurnalistik yang rendah, yang dimana gaji dan kondisi kerja yang kurang layak membuat jurnalis rentan menerima tekanan, suap, atau melanggar etika demi mempertahankan hidup. Yang kedua, tekanan dari pihak berkepentingan, yang di sini yaitu di mana intervensi dari pemilik media atau penguasa media biasanya berpihak pada pihak tertentu atau mempengaruhi isi berita sehingga tidak objektif. Poin yang ketiga, di sini lemahnya pengawasan media, yang dimana kurangnya kontrol dari lembaga pengawas atau redaksi yang menyebabkan pelanggaran jurnalistik yang tidak ditangani dengan baik. Dan yang ketiga yaitu kurangnya pemahaman etika jurnalistik. Di sini di mana jurnalistik yang tidak memahami kode etik jurnalistik yang berisiko menyajikan berita yang tidak akurat, tidak berimbang, atau merugikan pihak lain. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di slide selanjutnya itu ada dampak-dampak dan penyuapan pada jurnalis. Penyuapan dalam dunia jurnalistik itu berdampak serius terhadap independensi dan juga objektivitas media, karena jurnalis cenderung menyajikan informasi yang berpihak dan tidak berimbang. Praktik ini menurunkan kepercayaan publik terhadap media, merusak etika serta profesionalisme jurnalistik.
dan menyebabkan distorsi informasi yang dapat menyesatkan opini masyarakat. Selain itu, penyuapan melemahkan fungsi pers sebagai pengawasan kekuasaan, mengancam kualitas demokrasi, menciptakan ketimpangan, keadilan informasi, serta berpotensi menimbulkan sanksi hukum dan sosial yang merugikan jurnalis maupun institusi media. Adapun yang pada slide selanjutnya yaitu suap dan juga kode etik jurnalis. Suap dalam praktik jurnalistik itu merupakan pelanggaran serius terhadap kode etik jurnalis karena bertentangan dengan prinsip dasar independensi, kejujuran, dan tanggung jawab kepada publik. Lalu adapun kode etik jurnalistik yaitu jurnalis harus independen, seperti di dalam kode etik jurnalistik itu jurnalis diwajibkan untuk bersikap independen dalam menjalankan tugasnya. Lalu tidak menerima imbalan dari narasumber. Tidak menerima imbalan itu jurnalis dilarang menerima imbalan baik dalam bentuk apapun dari narasumber. Lalu mengutamakan kepentingan publik itu bertujuan agar jurnalis selalu mengutamakan kepentingan publik dibandingkan kepentingan pribadi ataupun kepentingan suatu kelompok. Lalu yang terakhir itu menjaga integritas dan profesionalisme. Karena dengan demikian, dengan adanya integritas dan profesionalisme, para jurnalis dan juga kode etiknya akan selalu tetap terjaga. Lalu untuk yang di slide selanjutnya itu akan dibahas oleh teman saya. Oke, untuk pencegahan yang harus dilakukan adalah pencegahan praktik suap dalam dunia jurnalistik harus dilakukan melalui penguatan etika dan sistem kerja yang profesional. Jurnalis wajib memahami dan mematuhi kode etik jurnalistik dengan menolak segala bentuk imbalan yang dapat mempengaruhi independensi pemberitaan. Perusahaan media perlu menerapkan aturan internal yang tegas, memberikan kesejahteraan yang layak bagi jurnalis, serta melakukan pengawasan dan sanksi yang jelas terhadap pelanggarnya. Selain itu, pendidikan dan pelatihan etika jurnalis secara berkelanjutan, transparansi dalam proses peliputan, serta peran aktif organisasi profesi dan masyarakat dalam mengawasi kinerja pers menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya praktik suap. Pada presentasi malam hari ini dapat diambil kesimpulan bahwa praktik suap dalam dunia jurnalistik merupakan pelanggaran yang serius yang merusak integritas, independensi, dan kredibilitas pers. Suap tidak hanya mencederai kode etik jurnalistik, tetapi juga berdampak pada menurunnya kepercayaan publik serta melemahkan peran media sebagai pengawas kekuasaan. Oleh karena itu, pencegahan melalui kepatuhan terhadap kode etik, penguatan profesionalisme jurnalis, sistem pengawasan yang tegas, serta dukungan dari perusahaan media dan masyarakat menjadi langkah penting untuk menjaga pers tetap berfungsi sebagai penyampai informasi yang jujur, berimbang, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Sekian dari kami. Bila ada kurangnya bisa ditambahi, bila ada kesalahan bisa diperbaiki. Terima kasih. Selamat malam.